Surat Al-Mutaffifin ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailun, celaka, lil mutaffifin, bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Jadi wailun itu artinya kalimatu azab. Ya, kalimatu azab itu kalimat siksaan. Ya, seperti saya contohkan tadi, celaka. Au wadin fi jahannam. Ada juga yang menjelaskan bahwa wailun itu artinya adalah suatu lembah di neraka jahanam. Jadi wadin fi jahannam. Jadi celakalah bagi orang-orang yang mengurangi takaran, juga mengurangi timbangan. Atau bermakna ada suatu lembah yang ada di neraka jahanam, yang mana lembah itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Yaitu aladina, orang-orang idzak talu, ketika minta ditakarkan. Jadi minta ditakarkan mereka alan nasi, atas manusia. Artinya ala adalah ai min, dari manusia. Yastaufun minta disempurnakan mereka. Jadi njaluk dan sempurnaake sapa wong akeh. Al-kaila, pada takarannya. Jadi pada saat dia itu membeli sesuatu dari manusia, dan sesuatu yang dibeli itu harus ditakar, biasanya mereka itu minta disempurnakan. Cara Jawane niku njaluk diangeti, njaluk diangeti, njaluk diimbui. Jadi umpama beli 10 kilo gitu ya, ya minta ditambahi 1 on atau 2 on, gitu. Itu pada saat mereka beli dari orang lain. Jadi nek tuku ki njaluke diangeti takerane, ya, atau timbangannya itu minta diangeti. Jadi misalnya beli 10 liter, nah, engko njaluk imbuh, mesti ngono kuwi, njaluk imbuh. Wa idza kaluhum, ini sebaliknya ya. Dan ketika menakar mereka, al-mutaffifin, hum, kepada mereka manusia. Jadi kaluhum artinya ai kalu lahum. Jadi mereka menakar lahum untuk manusia. Artinya dia pas jualan. Gitu loh. Ya, kalau dia itu yang pas jualan dan barangnya harus ditakar. Au atau wazanuhum, menimbang.
menimbang mereka al-mutaffifin hum pada mereka manusia. Ai maksudnya wazanu lahum. Jadi mereka menimbang lahum untuk mereka manusia. Yuhsirun mengurangi mereka. Yuhsirun itu makna aslinya merugikan mereka. Ya, yuhsirun artinya yungkisu nal kaila au alwasna. Jadi mereka mengurangi al-kaila pada takaran au alwasna atau timbangannya. Nah kalau jualan yang mana barangnya harus ditakar atau ditimbang, nah mereka itu mulai beraksi. Mereka merugikan orang lain, artinya takarannya dikurangi, timbangannya dikurangi. Tuh. Ya prakteknya zaman sekarang ini ya banyak seperti itu. Gula itu yang 50 kilo itu, satu karung itu kalau ditimbang betul pasti mati. Mati timbangannya, entah mati 1 on, 2 on, nah, itu termasuk. Atau jualan bensin, entah yang eceran atau yang di pom bensin, belinya 1 liter, nah ternyata setelah diukur betul, lah enggak sampai 1 liter, ya, volumenya dikurangi, lah itu termasuk al-mutaffifin. Ya. Yes. Pokoknya jual beli yang melibatkan takaran atau timbangan. Itu kalau merugikan orang lain ya sudah itu. Diancam celaka atau diancam akan menempati suatu lembah yang ada di neraka. Itu. Yes, hati-hati kalau jualan, jangan sampai kalau kulaan mintanya diangeti, diimbui, bareng dhek sing dodolan ngurangi timbangan, ngurangi takeran. Ala yadunu apakah tidak meyakini mereka atau menyangka mereka. Jadi ala itu istifham taubih. Jadi kata tanya yang di situ maidu, ya, menjelek-jelekan. Lah yo kok wani-wanine ngurangi takeran, kok wani-wanine ngurangi timbangan. Apa mereka itu tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan? Itu kata tanya seperti itu. Jadi ala yadunu apakah tidak berprasangka mereka, artinya yatayak konu, yakin mereka. Sapa ulaika demikian itu mereka, anahum sesungguhnya mereka iku mabuusun orang-orang yang dibangkitkan. Jadi apakah mereka itu tidak yakin kalau kelak suatu saat mereka akan dibangkitkan, kok sampai berani mengurangi takaran, mengurangi timbangan? Apa dipikir itu kalau nanti sudah mati terus mati wis jadi tanah busuk terus hilang gitu? Apa dipikir engko nek wis mati terus ndak dibangkitkan lagi? Nah, kok wani-wanine ngono lho. Jadi kok berani-beraninya seperti itu. Jadi ala itu istifham taubih. Jadi kata tanya yang sifatnya menjelekkan. Yadunu yatayak konu. Yadunu itu makna aslinya berprasangka. Tapi
maksudnya adalah yatayakonu, yakin. Sopo ulaika demikian itu mereka, anahum sesungguhnya mereka iku mab'usun dibangkitkan. Nah, itu ada kata tanyanya di situ. Ada tanda tanyanya di situ. Ya, kok wani-wani ini? Apa dipikir iki ora diuripke meneh? Kala jangan begitu. Ya, kala jangan begitu. Ya. Saya ulang. Liyaumin pada suatu hari. Ya. Liyaumin pada suatu hari adimin yang besar. Ya. Untuk dibangkitkan di suatu hari yang besar. Ai maksudnya fihi, di dalam hari itu. Wahwa adapun hari itu adalah yaumul kiamah. Itu adalah hari kiamat. Yang mana pada hari itu ada sesuatu yang besar. Ya besarnya apa? Ya sesuatu yang pada saat mereka dibangkitkan itu. Ya, pada saat mereka dibangkitkan nah, itu adalah hari kiamat. Yauma harinya. Jadi yauma di sini adalah badal min mahal liyaumin. Fanasibuhu mab'usun. Yang mana nasabnya adalah mab'usun. Jadi yauma pada harinya yakumu berdiri. Sopo anasu manusia. Jadi pada harinya manusia itu berdiri, artinya bangkit, min kuburihim dari kuburan mereka. Yang mana mereka manusia itu bangkit dari kuburan mereka. Lirabbil alamin pada Tuhan seluruh alam. Jadi pada Tuhan seluruh alam. Jadi alamin itu adalah al-khalaik, semua makhluk. Li ajri amrih karena arah perkaranya si orang itu, ya. Wa hisabih dan hisapannya orang itu, wa jazaihi dan pembalasannya orang itu. Ayo, apa ora yakin nek ana hari kebangkitan, yaitu pada hari yang besar, pada harinya semua manusia itu bangkit berdiri dari kuburnya menghadap Allah Tuhannya seluruh alam, yaitu Tuhannya seluruh makhluk, dengan tujuan agar bisa diselesaikan segala urusannya, diselesaikan segala hisabnya, diselesaikan balasannya. Nah kalau orang itu takut hari kebangkitan, nah tentunya dia tidak akan mengurangi takaran, tidak akan mengurangi timbangan. Berarti bisa disimpulkan bagaimana orang kok berani melakukan kecurangan, ya orang kok sampai berani melakukan kecurangan, ngurangi takaran, ngurangi timbangan, itu berarti keyakinannya bahwa kelak dibangkitkan lagi itu masih lemah atau bahkan tidak yakin sama sekali.
ya, atau bahkan tidak yakin sama sekali. Kalau dia yakin, tentunya tidak akan melakukan kecurangan. Ya, kala itu hakon. Kala itu artinya adalah hakon, pasti terjadi gitu loh. Hakon itu hak. Jadi hari kebangkitan itu pasti terjadi. Ya. Kalau di tafsir atau bari itu kala artinya adalah laisal amru kama yadhunnu haula'il kufar. Jadi apa yang terjadi besok di hari kiamat itu tidak sama dengan yang diperkirakan oleh orang-orang kafir. Ya, jadi apa yang terjadi nanti di hari kiamat itu tidak sama, tidak seperti apa yang diperkirakan orang-orang kafir. Innahum ghairu mab'usun wala mu'adzabin. Nah, orang kafir itu punya perkiraan kalau sudah mati itu tidak akan dibangkitkan lagi, juga tidak akan diseksa. Itu perkiraan orang kafir seperti itu. Lah kenyataannya nanti tidak seperti itu. Artinya apa? Ya hari kebangkitan itu ada betul. Ya, ada betul. Inna kitabal fujar, sesungguhnya catatan amalan orang-orang yang durhaka. Jadi catatan amalan orang-orang yang durhaka. Ai kitaba a'malil kufar. Sesungguhnya kitab catatannya orang-orang kafir. Ya. Kitab catatannya orang-orang kafir. Iku lafi sijin. Niscaya di dalam sijin. Niscaya di dalam sijin. Ya, lah sijin itu apa? Sijin itu apa? Di sini di tafsir Jalalain dijelaskan kila huwa kitabu jami'in li'akmalis sayatin wal kafaroh. Jadi huwa kitabu jami'in li'akmalis sayatin wal kafaroh. Jadi kitab yang di situ menghimpun, merangkum semuanya amalan-amalan setan dan amalan orang-orang kafir. Nah itu disebut sijin. Itu pendapat yang pertama. Jadi kitab yang menghimpun, mencakup, mencatat seluruh amalan-amalan setan dan amalan orang-orang kafir. Itu yang pertama. Kemudian ada pendapat yang kedua, wakila huwa makanun asfalal ardi as-sabi'ah. Jadi huwa makanun asfalal ardi as-sabi'ah. Wa huwa mahallu iblis wa junudihi. Ada yang menjelaskan bahwa sijin itu adalah suatu tempat di bawahnya bumi yang ketujuh. Di bawahnya bumi yang ketujuh. Jadi bumi ini ada 7 sab, ya, ada 7 sab. Sama seperti langit juga 7 sab. Lah kita ini adalah di bumi yang paling atas. Jadi di bawah
Bumi yang kita huni ini ada bumi lagi, ada bumi lagi, terus ada bumi lagi, ada bumi lagi terus sampai 7 sab. Lah di bawahnya itu, ya di bawahnya itu ada suatu tempat yang disebut sijin. Nah, sijin. Lah disitulah tempatnya iblis, ya tempatnya iblis dan bala tentaranya. Wahwa mahallu iblis wa junudih. Lah itu tempatnya iblis dan bala tentaranya. Wama dan apakah adroka yang memberitahukan, ya, ya, memberitahukan opoma kepada kamu Muhammad, ma apakah sijinun sijin. Lah kira-kira kamu tahu enggak wahai Muhammad apa itu sijin? Apa itu sijin? Artinya ma kitabu sijin. Apa itu yang disebut kitab sijin itu kamu ngerti enggak? Ya. Jadi kitab sijin itu kamu tahu enggak apa itu? Yaitu kitabun suatu kitab atau suatu tulisan. Ya, suatu tulisan. Markumun yang disestempel, yang dicap, ya, markumun yang distempel atau mahtumun, ya. Jadi markum bermakna mahtum, yang distempel. Jadi markum bisa bermakna disestempel, bisa bermakna ditulis. Ya. Jadi kitabun markum artinya kitab yang distempel atau ditulis. Jadi menurut Ibnu Zaid fi qaulihi kitabun markum qala al markum bermakna al maktub, yang ditulis. Ya, yang ditulis. Wailun utawi kecelakaan atau celaka. Ya, seperti dijelaskan di ayat pertama tadi, wailun itu bisa bermakna celaka, karena itu disebut kalimatu adab, atau wailun itu maknanya adalah suatu lembah yang ada di neraka jahanam. Ya. Yauma idzin pada hari itu, pada hari kiamat, lil mukadzibin, ya, lil mukadzibin bagi orang-orang yang mendustakan, ya, bagi orang-orang yang mendustakan. Jadi celaka pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Ya, mendustakan hari kiamat itu. Jadi orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari hisapan, hari pembalasan, itu akan cenderung berani melakukan dosa. Masalahnya di situ. Jadi orang itu kalau memang dasarnya tidak percaya hari akhir, dia akan cenderung berani melakukan dosa. Kenapa? Karena merasa amal buruknya tidak akan dibalas oleh siapapun. Itu loh. Jadi merasa amal buruknya itu tidak dibalas, ya, tidak dihitung. Merasa tidak mungkin masuk neraka, itu tidak mungkin.
Lah berhubung perasaannya seperti itu, melakukan dosa juga loss gitu loh. Jadi salah satu rem yang pakem agar seseorang itu tidak berani melakukan kecurangan atau secara umum melakukan dosa, itu adalah dia harus meyakini tentang adanya hari pembalasan. Kalau dia tidak meyakini itu, nekat pokoknya, ya, nekat itu. Yaitu aladina orang-orang, ya, orang-orang yukadzibuna yang mendustakan mereka biyaumiddin terhadap hari pembalasan. Jadi yaumiddin artinya hari pembalasan, artinya adalah al-jaza. Ya. Jaza itu artinya pembalasan. Lah alladzina yukadzibuna biyaumiddin itu posisinya sebagai badal au bayan atau penjelasan bagi kata lil mukadzibin. Nah, jadi mendustakan itu mendustakan apa? Ya, mendustakan hari pembalasan itu. Tuh. Wa ma yukadzibu dan tidak akan mendustakan. Tidak akan mendustakan bihi terhadap hari pembalasan ila kecuali kullu mu'tadin setiap orang yang melanggar aturan. Jadi mu'tadin itu maknanya mutaja wizul haddi. Jadi orang yang melampaui batas. Ya, mutaja wizul had. Jadi orang yang melampaui batas. Ya, melanggar itu namanya. Ya. Athimin lagi banyak dosanya. Jadi asim itu adalah sigot mubalaghah. Jadi sangat banyak dosanya. Jadi bukan hanya sekedar orang berdosa itu enggak. Tapi maknanya sangat banyak dosanya. Karena asim itu adalah bentuk sigot mubalaghah. Jadi dosanya pada Tuhannya itu banyak. Dosa pada manusia juga banyak. Jadi tidak mendustakan kepada hari pembalasan kecuali ya setiap orang yang melanggar atau melewati batas lagi banyak dosanya. Ya seperti dijelaskan tadi, itu sudah menjadi gandengan. Kalau tidak percaya hari pembalasan, orang itu akan cenderung nekat. Ya, gampang melakukan dosa. Ya, cenderung nekat, gampang melakukan dosa. Lah remnya ya dia harus percaya tentang hari kebangkitan itu, hari pembalasan itu. Idza tutla ketika dibaca alaihi atas orang tersebut, mu'tadin asim itu, apa ayatuna ayat-ayat kami Allah, ayat-ayat kami Allah, artinya adalah Al-Quran, artinya adalah Al-Quran. Qala maka berkata dia, mu'tadin asim itu, mu'tadin asim, Quran itu asatirul awalin, tulisan bohongnya orang-orang terdahulu. Ngono kuwi. Quran iki dongeng moan, yes. Apa tulisan dongengnya orang-orang terdahulu, wis aja mbok percaya, ngono kuwi. Omongane ngono kuwi.
Jadi asatirul awalin tulisan bohongnya orang-orang terdahulu. Artinya al-hikayat, ya, berbagai cerita alati yang sutirat ditulis kodiman zaman dahulu. Jadi asatir itu adalah jam'u usturah. Usturah itu adalah yes, tulisan bidhom dengan domah usturah. Au atau istoroh atau jamak dari kata istoroh bil kasri dengan dikasroh. Jadi orang-orang yang suka melampaui batas, melakukan pelanggaran dan suka melakukan banyak dosa, itu dikarenakan tidak percaya tentang hari pembalasan. Lah, yang bercerita tentang hari pembalasan itu kan Al-Quran. Nah, itu kan Al-Quran. Nah, sehingga yaitu tadi ketika ayat-ayat kami Allah dibacakan atas orang itu, maka orang itu akan mengatakan Al-Quran ini hanya cerita-cerita bohongnya orang-orang dulu yang ditulis zaman dulu. Sudah kenyataannya ndak ada. Ya. Jadi Al-Quran ini menurut mereka hanya omong kosong. Ya, wong-wong biyen ini pinter oleh ngarang, ngono kuwi munine ngono kuwi. Ya, munine ngono kuwi. Pinter oleh ngarang. Nyatane ora enek blas, ora enek buktine. Ya. Ket biyen nih zaman mbah-mbahku ya wis diceritakno ya kiamat ngono. Kiamat sampai mbahku mati ya ora enek. Ya, karo bapakku ya diceritakno, karo ibuku ya diceritakno. Tapi endi sampai bapakku ibuku mati ya ora enek kiamate. Biyen kecilik sampai saiki aku ya ngono kuwi. Diceritani soal kiamat endi sampai aku tuwek kapene matek ngene iki ya ora enek kiamate. Ya. Wah siki mbujuk tok kuwi. Itu omongannya orang kafir seperti itu. Ya. Kala ya jangan begitu. Jangan begitu. Artinya rodaun wazajrun liqaulihim dalika. Jadi larangan dan pencegahan bagi omongan mereka yang seperti itu. Ya. Jadi kala itu bisa dimakna ya jangan begitu. Aja ngono kuwi gitu loh. Bal bahkan Rona itu kalau ditafsir Jalalain maknanya golaba, mengalahkan, ya, mengalahkan. Ala kulubihim atas hati mereka, fagosiaha, terus hatinya itu tertutup. Apa kanu yang ada mereka iku yaksibun, mengerjakan mereka. Jadi minal ma'asi dari berbagai macam kemaksiatan. Fahuwa kasodak. Nah itu seperti ya cap hitam itu, ya, atau titik hitam itu. Jadi ada sebuah hadis menjelaskan
kalau seorang hamba itu melakukan suatu dosa, melakukan suatu kemaksiatan, maka hatinya itu di titik hitam, ya, di titik hitam. Lah kalau dia bertobat, mengakui kesalahannya, maka titik hitam itu dihapuskan. Ya, titik hitam itu dihapuskan. Dihapus. Tapi kalau tidak bertobat dan dosa itu diteruskan, nah, titik hitamnya itu tambah banyak terus, ya, sampai pada akhirnya hati itu betul-betul hitam. Ya, hati itu betul-betul hitam. Lah, itulah yang disebut ayat ini, kalla bal rona ala kulubihim makanu yaksibun. Mbok ya, orang-orang itu jangan ngomong seperti itu. Ngomong kalau Al-Qur'an itu hanya dongeng. Ya, dongengnya orang-orang terdahulu. Kiamat itu ya cuma hayalan. Berhubung ngomong seperti itu, nanti dia akan terus melakukan dosa. Lah kalau dia terus melakukan dosa, maka hatinya akan terkalahkan oleh apa yang mereka kerjakan. Jadi oleh kemaksiatan yang mereka kerjakan. Lama-lama hatinya itu tertutup dengan noda hitam itu. Ya, hatinya tertutup oleh noda hitam itu. Terus tertutup terus, ya. Ya, berhubung hatinya sudah kalah dengan dosa, sudah terpenuhi oleh dosa, ya sudah. Tambah suwi ya dituturi ya tambah angel. Ya, tambah suwi dituturi ya tambah angel. Ya. Nah, gitu. Kita lanjutkan. Kala bermakna hakon, ya, bermakna hakon, artinya pasti terjadi. Ya. Inahum sesungguhnya mereka, an robihim dari Tuhan mereka, yauma idzin pada hari itu, ya, yauma idzin pada hari itu, pada hari itu artinya hari kiamat. Jadi yaumil kiamah. Lamah jubun niscaya orang-orang yang dihalang-halangi, ya, dihalang-halangi. Jadi fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat Allah, ya, tidak bisa melihat Allah. Jadi yang namanya hari kiamat yang mereka dustakan itu, yang mereka anggap tidak ada, itu ada, ya, bukan sekedar omong kosong, itu ada, betulan ada. Lah pada saat itu mereka, ya, dari Tuhannya itu dihalang-halangi. Fala yarawnahu, maka mereka tidak bisa melihat Tuhan mereka. Mereka tidak bisa melihat Allah. Ya. Jangankan kok melihat Allah, masuk surga aja enggak. Jadi jangankan kok melihat Allah, untuk masuk surga aja loh enggak. Karena apa? Kenikmatan bisa melihat Allah, ya, itu jauh lebih nikmat daripada seluruh kenikmatan surga.
Ya. Jadi orang bisa dipersilahkan untuk melihat Allah. Ini adalah suatu kenikmatan yang jauh lebih nikmat dari surga itu sendiri. Itu. Jadi surga yang begitu nikmat, yang begitu indah, begitu mengesankan, mempesona, itu anu tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan seseorang itu bisa melihat Allah. Lah orang kafir jangankan kok melihat Allah, melihat surga aja enggak gitu loh. Ya, masuk surga aja enggak, apalagi melihat Allah ya enggak mungkin. Tuma kemudian inahum sesungguhnya mereka iku lasolul jakim niscaya orang-orang yang masuk neraka yang membakar. Ya. Jadi lasolul jakim itu bermakna lada kilun nar al muhriqoh. Jadi ini saya menjadi orang-orang yang masuk ke dalam neraka yang membakar. Nah, itu. Jadi bukan hanya tidak bisa melihat Allah, bukan hanya tidak bisa masuk surga, tapi malah menjadi penghuni neraka. Ya, tapi malah menjadi penghuni neraka. Tuma kemudian yukalu dikatakan pada mereka. Jadi tuma yukalu lahum. Hadza utawi ini seksaan. Jadi hadza bimakna al-adab alladzi yang kuntum ada kalian bihi terhadap hadza ini artinya siksaan iku tukadzibun mendustakan kalian. Lah setelah merasakan sakit terbakar di neraka, ya, setelah merasakan sakit terbakar di neraka, nah, bukan kok mereka itu dikasihani terus ada yang iba, itu enggak, malah mereka diomongi hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ya ini seksaan yang pada saat kalian di dunia mendustakan itu ya ini. Ya. Dengan omongan itu seksa yang menyakitkan itu tambah menyakitkan. Ya, tambah menyakitkan. Ya, ibarat orang sakit menderita terus minta tolong, yang dimintai tolong malah nyukurke ngono lho. Ya. Ya, malah menyalahkan. Nah, itu tambah sakit hati, orangnya tambah sakit hati itu yang diseksa di neraka itu. Jadi secara fisiknya sakit, nah, secara hatinya juga sakit. Nah, secara hati juga sakit. Kita lanjutkan. Kala bermakna hakon. Ya. Hakon itu ya pasti terjadi. Jadi hari pembalasan itu pasti terjadi.
Jadi bukan hanya dongeng, bukan hanya hayalan, bukan hanya tulisan bohongnya orang-orang terdahulu, itu enggak. Itu pasti terjadi. Inna kitabal abrar, sesungguhnya catatan amalnya orang-orang yang baik. Ya. Catatan amalnya orang-orang yang baik. Iku lafi iliyin, niscaya di dalam iliyin. Jadi kitabal abrar ini artinya adalah kitaba a'malil mukminin as-shadiqi nafi imanihim. Jadi kitab amalannya orang-orang mukmin yang mana mereka itu sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Ya, sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Jadi sungguh-sungguh di dalam keimanan itu artinya adalah pada saat umumnya orang itu sudah tidak percaya lagi, dia masih percaya. Ya, lah umumnya orang itu sudah tidak mau ya menjalankan wujud kepercayaannya, dia masih mau. Itu shodiqi nafi imanihim. Jadi orang-orang yang beriman kemudian ya sungguh-sungguh di dalam keimanannya. Ya. Jadi larangan-larangan yang pada umumnya sudah dilanggar, dia tetap tidak melakukan larangan-larangan itu. Itu disebut shodiqin fi imanihim. Jadi umumnya wong wis ora percaya, dheweke tetep percaya. Umumnya wong wis ora gelem nglakoni apik, dheweke isik gelem nglakoni apik. Umumnya wong wis padha nglakoni elek, nah dheweke sik tetep nglakoni apik. Masih tetap mau menjauhi kejelekan itu. Jadi al-mukminin as-shadiqi nafi imanihim. Lafi iliyin, niscaya di dalam iliyin. Nah iliyin itu kila huwa kitabu jami' li a'malil khairi minal malaikah wa mu'mini attaqalaini. Jadi itu adalah kitab yang mengumpulkan, menghimpun, mencatat seluruh amalan baik. Seluruh amalan baik. Entah itu dari para malaikat atau orang-orang beriman dari golongan manusia dan golongan jin. Ya, golongan manusia maupun golongan jin. Jadi jin itu ya ada yang beriman itu ada. Nah kalau beriman amalannya ya baik. Nah, amalannya itu tertulis dihimpun di iliyin. Nah, dihimpun di iliyin. Wakila ada pendapat juga yang menjelaskan huwa makanun fisama isabiah tahtal arsi. Jadi yang disebut iliyin itu adalah suatu tempat yang ada di langit ketujuh. Ya, fisama isabiah tal arsi di bawahnya ares. Nah itu. Jadi suatu tempat di atasnya langit ketujuh, di bawahnya ares. Nah itu disebut iliyin. Nah kitab amalannya para malaikat, orang-orang mukmin dari bangsa manusia maupun bangsa jin itu ditulis di situ. Ya, ditulis di situ. Wama dan apa adraka yang memberitahukan apa maka pada engkau Muhammad. Jadi adraka bimakna a'lamaka.
Ma apakah iliyun iliyun? Lah, kamu tahu enggak wahai Muhammad, apakah iliyun itu? Artinya ma kitabu iliyin. Jadi kitab amalan iliyin itu apa? Kamu tahu apa enggak? Ya. Itu adalah kitabun tulisan ya, atau kitab markumun yang ditulis atau bermakna mahtumun ya. Mahtumun itu dicap, distempel ya. Iliyin itu ya adalah suatu catatan, suatu kitab yang ditulis, distempel. Jadi itu bukan kitab sembarangan, itu enggak ya. Jadi ada stempelnya, itu ya berarti kalau di dunia itu resmi itu. Jadi bukan main-main. Jadi qala Ibnu Zaid fi qaulihi kitabun markum, qala al markum al maktub. Jadi arti dari markum adalah maktub, tertulis. Ya saduhu yang menyaksikan ya, menyaksikan hu pada iliyin ya, pada kitab itu, kitab iliyin, sopo al muqarrabun, makhluk-makhluk yang didekatkan ya, makhluk-makhluk yang didekatkan, artinya minal malaikati, dari para malaikat ya. Jadi yashadu dzalikal kitab al malaikatu al muqarrabun min kulli sama minas samawati sab'i. Jadi kitab itu disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah dari setiap langit, yang mana langit itu ada 7 ya, yang mana langit itu ada 7. Nah, itu. Jadi semoga ya, amalan kita itu ditulis di iliyin ini ya, di iliyin ini. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, orang-orang yang baik, iku lafi naim, niscaya di dalam kenikmatan, kenikmatan yaitu surga. Jadi innal abrar lafi naim ini ya inti dari kesimpulan tulisan di iliyin itu. Jadi innal abrar lafi naim ini adalah badal min kitabin markum. Jadi inti dari semua tulisan yang ada di iliyin itu adalah sesungguhnya orang-orang yang baik itu ada di dalam suatu kenikmatan, yaitu di surga. Alal aroiki, di atas berbagai dipan ya. Dipan, aroik itu ya semacam kursi tapi juga untuk tiduran, itu aroik. Jadi sinonimnya adalah asurur fil kijal. Jadi kursi-kursi dipan itu loh. Ya duduk-duduk sambil rebahan, sambil minum sesuatu. Itu. Yang turun seraya memandangi mereka, memandangi kenikmatan. Yang turun ma'utu minan naim. Jadi apapun yang diberikan kepada mereka dari segala bentuk kenikmatan. Jadi duduk-duduk rebahan sambil memandangi kenikmatan apapun yang diberikan kepada mereka. Ya buah-buah yang seger-seger itu, memandangi minuman-minuman yang lezat, termasuk memandangi istri-istri yang cantik. Nah, itu alal aroiki yang turun.
Jadi yang turun ila ma a'tahumullah. Jadi memandangi apa yang yang diberikan Allah kepada mereka. Ta'rifu bisa mengetahui engkau Muhammad fi wujuhihim di dalam wajah mereka natratan naim ya. Natratan naim pada indahnya kenikmatan ya. Jadi natratan naim itu bahjatat tanaum wa husnih. Jadi indahnya kenikmatan dan juga indahnya wajahnya itu. Jadi kalau orang itu bisa masuk surga, kamu akan melihat wahai Muhammad di dalam wajah-wajah mereka itu ada apa? Indahnya atau cahaya kenikmatan. Jadi wajah-wajahnya itu ya berseri-seri, indah gitu. Memang masuk surga gitu ya. Beda dengan masuk neraka. Wong di dunia itu aja kalau uang orangnya itu sehat, waras, uangnya banyak, ya kan? Pangkatnya naik misalnya, itu aja wajahnya terlihat berseri-seri. Apalagi orangnya masuk surga. Jelas kamu akan melihat wajahnya itu pasti berseri-seri. Gimana? Cukup dulu?